Anda masih bersama kami di Sindo Sore. Pemirsa, Presiden Jokowi pagi tadi meresmikan Persemaian Mentawir di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Persemaian Mentawir memiliki kapasitas 15 juta bibit pohon yang akan dipakai untuk penghijauan Ibu Kota Negara atau IKN. Pusat Persemaian Mentawir diresmikan setelah hampir 1,5 tahun pembangunan. Bibit dari Persemaian Mentawir ini selain menghijaukan kawasan IKN, juga akan digunakan untuk merehabilitasi kawasan bekas pertambangan. Selain bibit pohon endemik Kalimantan, Persemaian Mentawir juga untuk menyediakan bibit tanaman sumber makanan bagi satwa yang akan ditanam di habitat asli satwa. Tempat ini juga menjadi tempat penelitian tanaman langka. Peresmian Pusat Persemaian Mentawir tak berapa lama setelah pengunduran diri Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Doni Rahayu. Ya, tidak hanya Persemaian, Presiden Joko Widodo juga meresmikan Bendungan Sepaku Semoy di Kalimantan Timur. Bendungan ini akan menjadi pemasok air untuk Ibu Kota Nusantara. Bendungan Sepaku Semoy berada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Bendungan dibangun sejak 4 tahun lalu, tepatnya tahun 2020 dan baru selesai pembangunannya tahun ini. Bendungan yang dibangun dengan biaya 836 miliar rupiah ini memiliki daya tampung 16 juta meter kubik dan luas genangan 322 hektar. Presiden Jokowi menyebut bendungan akan menyuplai air minum dan air bersih ke IKN dan beberapa kota di Balikpapan. Memiliki daya tampung, kapasitas tampung yaitu 16 juta meter kubik dengan luas genangan 322 hektar. Ini akan menjadi sumber air baku bagi air minum di Ibu Kota Nusantara dan juga sebagian untuk Kota Balikpapan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Bendungan Sepaku Semoy di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri Bambang juga diikuti oleh pengunduran diri Wakil Otorita IKN Doni Rahayu. Pemerintah mengumumkan pengunduran diri Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono dan Wakil Kepala IKN Doni Rahayu. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Menurut Pratikno, Presiden Joko Widodo telah menerima surat pengunduran diri dari Doni dan Bambang. Presiden juga menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN. Dalam konferensi pers, Mensesnek Pratikno mengungkapkan alasan pengunduran diri Bambang dan Doni yang membuat publik bertanya-tanya. Pratikno hanya mengatakan keinginan mundur dari keduanya sudah cukup lama disampaikan dan baru terlaksana hari ini. Setelah Presiden menunjuk Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Presiden Jokowi memberikan tugas khusus kepada Basuki dan Raja untuk menyelesaikan permasalahan tanah di IKN. Guna meyakinkan pada investor, Basuki juga memastikan IKN akan siap menggelar perayaan 17 Agustus tahun ini. Fokusnya tugasnya adalah mempercepat pelaksanaan program. Kita yakin bahwa otoritas sudah membuat program-program dalam pembangunan IKN ini.
Nah, kami berdua ditugasi untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut yang sesuai dengan urban design, sesuai dengan hasil sayembara yang lalu, urban design untuk pengembangan atau pembangunan IKN ini dengan konsep negara Nusa Rimba. Basuki juga menambahkan mundurnya Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN tidak terkait persiapan rangkaian acara peringatan HUT RI 17 Agustus di IKN. Oh enggak, itu lain lagi. Kalau untuk 17 Agustusan, saya kira Pak Mensesnek sudah mempunyai skenario simulasinya besok akan kita lakukan. Pengunduran diri Bambang dan Doni terbilang mendadak karena dilakukan hanya dalam waktu 2 bulan sebelum rencana upacara peringatan HUT Republik Indonesia 17 Agustus 2024 digelar di IKN. Meski demikian, pembangunan di Ibu Kota Nusantara terus dilakukan. Pemerintah telah merampungkan 74% pembangunan. Kantor Presiden di IKN direncanakan siap digunakan pada bulan Juli. Sementara perumahan untuk menteri di IKN diprediksi akan selesai tepat waktu. Tim Liputan iNews melaporkan. Progres pembangunan IKN saat ini terus digenjot pemerintah. Pada Maret 2004 lalu, Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan kantor Presiden yang saat itu telah mencapai 74%. Kini pembangunan struktur bangunan utama telah selesai, dan saat ini pembangunan berfokus pada pemasangan baja serta bilah-bilah sayap Garuda yang menjadi bagian penting dari konstruksi. Kantor Presiden di IKN bisa selesai dan fungsional pada Juni untuk digunakan dalam upacara peringatan kemerdekaan ke-79 RI. Saat ini pembangunan infrastruktur dasar sudah menyentuh 80%. Rumah Menteri DKN memiliki luas bangunan 850 meter persegi di atas lahan 1000 meter persegi. Proses pembangunan ditargetkan selesai dan siap huni pada pertengahan tahun 2024. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, Bursa Efek Indonesia melarang pemasangan papan bunga di sekitar lobi dan halaman gedung. Bunga papan ini diduga berisi protes para investor terhadap kebijakan papan pemantauan khusus Full Call Auction atau FCA. Beginilah tumpukan bunga papan di Bursa Efek Indonesia di kawasan SCBD Jakarta Selatan. Bunga papan ini dilarang dipasang oleh pihak Bursa Efek Indonesia. Petugas keamanan Bursa Efek Indonesia juga sempat menghalangi awak media untuk mengambil tulisan pada karangan bunga. Jadi nggak bisa ditaruh di depan gitu? Enggak. Jadi nggak boleh diambil gambar. Bunga papan ini terkait dengan protes para investor terhadap kebijakan papan pemantauan khusus Full Call Auction FCA atau lelang berkala penuh di pasar saham Indonesia. Sejumlah pihak menyebut penerapan FCA sepanjang waktu perdagangan telah menimbulkan kekhawatiran tentang potensi ketidakstabilan pasar. Hingga saat ini, Bursa Efek Indonesia juga belum memberikan respon saat dimintai keterangan. Dari Jakarta, Ismalia Ilham Zarkasi, iNews melaporkan.